Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Mohon maaf mengganggu waktunya sebelum kita melaksanakan sholat zuhur. Perkenankan saya memberikan sedikit sharing pemahaman terkait dengan modul budaya positif. Dan seperti pembiasaan di kami ketika melaksanakan baik itu loka karya ataupun ketika dalam penyampaian materi, kita senantiasa menyampaikan salam dan bahagia. Jadi itu merupakan salah satu hal yang dilakukan oleh Hajar Dewantara ketika menyapa anak-anaknya di taman siswa seperti itu. Jadi setelah melakukan salam sesuai dengan agamanya, maka dilanjutkan dengan salam dan artinya kita mudah-mudahan senantiasa bersama-sama dan juga senantiasa bahagia dalam pembelajaran. Karena konsep dari Hajar Dewantara yang paling terkenal adalah Ingarsa Sumtulada, Ingmadia Mangunkarsa, dan juga Tuturi Handa Handayani. Konsepnya adalah konsep taman siswa. Baik Bapak dan Ibu, ada salah satu materi di dalam modul guru penggerak, yaitu salah satunya adalah modul budaya positif. Mungkin budaya positif ini merupakan salah satu hal yang sudah Bapak dan Ibu lakukan. Saya yakin sudah Bapak dan Ibu lakukan, namun tidak ada salahnya lagi ketika kami mengingatkan kembali bahwa memang budaya positif ini salah satu elemen penting ketika kita dalam membina karakter anak. Apa itu budaya positif? Nah, budaya positif dalam ekosistem positif, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuhan-tumbuhan. Jadi petani dalam hakikatnya menanam padi misalkan. Jadi memang padi nanti akan tumbuh padi, betul? Ya, Jagung akan tumbuh jagung, terus buah akan tumbuh buah. Tapi ingat Bu, tapi ketika padi yang diurus, apa bahasanya? Yang dikelola, yang dipelihara, gitu, maka padi itu akan tumbuh dengan subur. Begitupun juga dengan buah-buahan yang lain. Ketika buah-buahan ditanam pasti akan jadi mah jadi. Tetapi beda halnya ketika tanaman dan juga buah-buahan yang kita pelihara, yang kita kelola dengan baik, maka hasilnya pun akan jauh lebih baik. Tumbuh buahnya juga ranum, padi itu pasti akan tumbuh dengan subur. Begitupun juga dengan kita sebagai guru, anak-anak ya akan seperti anak-anak, mereka akan belajar ya seperti belajar. Tapi ketika kita, anak-anak itu adalah seperti benih-benih tadi. Anak-anak itu adalah seperti benih-benih tadi. Ketika kita benih-benih tersebut kita kelola, kita pelihara, kita kita ayomi dengan baik, maka mereka pun akan menjadi seorang yang berkarakter, seorang yang tentunya memiliki cita-cita yang positif dan bisa menjadi seseorang yang berkarakter tinggi. Nah, itu merupakan salah satu konsep budaya positif yang disampaikan oleh Hajar Dewantara. Dan mudah-mudahan semangat tersebut itu tidak luput ya Bapak dan Ibu dari kita sebagai pengajar di sekolah kita. Ada yang disebut dengan paradigma. Bapak dan Ibu sudah lihat kemarin video saya pembuatan segitiga restitusi. Ibu mau gitu, pernah itu tas ngaser gitu. Belum sempat karena belum kuotanya sempat. habis kebetulan. Share lagi sekarang, share lagi. Nah, gitu ya. Di share lagi aja. Bapak dan Ibu itu salah satu contoh praktek budaya positif dengan menerapkan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi itu adalah menyelesaikan masalah tanpa kita menyalahkan dan juga menyudutkan anak atas kesalahan.
Jadi ketika anak ketika anak melakukan kesalahan, ya memang kan anak tempatnya, bukan anak, manusia tempatnya salah dan juga benar. Ketika anak salah dan kita menyalahkan, terus menyalahkan dan juga menyudutkan, yang terjadi bukannya anak ini berubah, tetapi akan lebih terpuruk. Maka dengan adanya konsep segitiga restitusi, konsep budaya positif tersebut, maka kita insya Allah akan menyelesaikan sebuah masalah dengan solusi tanpa menyudutkan kesalahan anak, apalagi sampai menyudutkan. Selain itu ada yang disebut dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, di mana kesepakatan kelas ini adalah merupakan salah satu kunci penting ketika kita akan melaksanakan seluruh proses pembelajaran. Mungkin Bapak dan Ibu dalam pemberian peraturan itu senantiasa hanya hanya sebelah saja itu ada di Bapak dan Ibu saja, tanpa memikirkan dari apa yang menjadi keinginan oleh anak, apalagi menjadi seorang wali kelas. Nah, seorang wali kelas, tidak hanya wali kelas, tetapi Bapak dan Ibu semuanya, baik itu di dalam pembelajaran, itu harus diawali dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah salah satu keyakinan budaya positif yang mereka inginkan dan kita juga inginkan, sehingga menjadi konsep peraturan yang bersama, keyakinan yang bersama yang nantinya akan dilaksanakan secara bersama-sama dan juga sukarela. Jadi semua peraturan itu dibuat oleh anak, sanksi juga dibuat oleh anak. Jadi bukan oleh guru, tetapi kita hanya sebagai mediator. Nah, seperti apa keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah seperti yang pertama adalah apa yang akan kita lakukan ketika di kelas, apa yang akan kita lakukan ketika pembelajaran sedang berlangsung. Silakan anak-anak semuanya memberikan. Jadi mereka itu memberikan, oh iya Bu, keyakinan saya adalah kesepakatannya bahwa ketika jam pelajaran berlangsung tidak ada kami tidak menyela pembicaraan. Dan mereka pun akan menuliskan tersebut. Yang kedua apalagi sama kita di ini ya sama kita itu dirangsang. Mereka pun akan dengan sendirinya mengungkapkan diri. Ketika mau keluar izin dulu, oke, tuliskan saja sama mereka, silakan tulis. Dengan mereka tulis itu adalah merupakan sebuah keyakinan dan juga nantinya akan menjadi sebuah kesepakatan kelas. Namun memang tidak semua kesepakatan dan tidak semua keyakinan kita sepakati, ya kita juga harus disortir tentunya yang sesuai dengan tujuan dan juga pembelajaran kesepakatan kita. Itu agar apa? Mereka menjalankan semua keyakinan sesuai dengan apa yang mereka yakini, dan mereka pun mudah-mudahan tidak akan melanggar peraturan tersebut karena mereka membuat keyakinan berdasarkan apa yang mereka yakini. Dan saya sudah menerapkan itu, Bu Ega juga sudah. Ternyata segitiga restitusi dan juga keyakinan kelas itu sangat, sampai saat ini itu merupakan salah satu kunci elemen terpenting terhadap budaya positif. Selain ada lagi beberapa budaya-budaya positif yang lain. Intinya adalah kembangkan segala hal yang terkait dengan kepositifan budaya positif di sekolah kita agar proses budaya positif ini menjadi sebuah budaya dan juga karakter di SMA Negeri 1 Cilacap. Nantinya akan terintegrasi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Nadiem sebagai tujuan ya. Sistem pendidikan sekarang itu adalah menerapkan integrasi profil pelajar Pancasila. Bapak dan Ibu, apa itu profil pelajar Pancasila? Ada yang tahu? Sudah pasti sudah mendengar ya? Ibu sudah mendengar belum? Profil pelajar Pancasila. Bapak masih sudah apa ya? Insya Allah. Oh ya sudah. Bu Ella sudah ya? Pernah dengar. Neng kita udah ya? Sudah. Udah. Oke, coba sebutkan dua saja Bu, elemen. Oh belum. Bu Ella coba sebutkan dua saja butir profil pelajar Pancasila. Takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Oke. Kalimat lengkapnya Bu? Sesuai dengan kepercayaannya masing-masing, berdasarkan dengan kepercayaan masing-masing. Oke, bisa, tapi kurang lengkap. Yang pertama, profil pelajar Pancasila itu ada 6. Karena memang profil pelajar Pancasila ini berdasarkan
elemen capaian pendidikan abad 21 yang menerapkan 4C itu Bu ya. C itu kan yang pertama, kita itu harus dituntut hebat dalam komunikasi, hebat dalam kolaborasi, berpikir kritis, ada critical thinking, dan juga tentunya kita apa satu lagi itu communication, dan juga kreatif. Komunikasi harus bagus, kolaborasi juga harus bagus, berpikiran kritis atau critical thinking. C yang ketiga adalah kreatif dan juga inovatif. Nah, hadirlah Profil Dalam Pancasila agar dapat mengintegrasikan pendidikan abad 21 tersebut. Yang pertama adalah tidak melupakan nilai-nilai budaya dan juga agama. Tetap yang pertama itu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlakul karimah. Yang kedua adalah bergotong royong. Yang ketiga mandiri. Yang keempat bernalar kritis. Yang kelima berwawasan global, dan yang keenam adalah kreatif. Itu ya sebagai profil perwujudan pelajar Pancasila. Yang mudah-mudahan profil pelajar Pancasila tersebut dapat diwujudkan di sekolah kita, tentunya dengan kita terlebih dahulu minimal barusan seperti yang saya sampaikan oleh Pak Haji, minimal kita menerima saja perubahan gitu, dapat menerima dulu wehelanan gitu kan ya tentang perubahan. Makanya ketika kita dapat menerima perubahan, kita nantinya akan mengenal, dan lambat tahun kita pun akan ikut serta dalam perubahan tersebut. Mungkin itu saja Bapak dan Ibu. Mohon maaf sekali lagi waktunya diganggu gitu ya, karena memang tugas kami itu mah mau didengar atau tidak, memang ini yang harus disampaikan ya, harus disampaikan. Apa yang menjadi di sana A, ya saya juga menerapkan A juga di sini. Ya, mudah-mudahan ini adalah salah satu nilai ibadah ya bagi kita semuanya, karena seperti kata Rasul, sampaikanlah walau hanya satu ayat. Dan mudah-mudahan ini merupakan salah satu capaian elemen ilmu juga gitu kan ya, dan menjadi ini sebuah ibadah bagi kita. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti apabila ada pertanyaan bolehlah kita diskusi, sharing-sharing gitu ya, biar lebih enak. Karena berhubung waktunya juga suara Ramadan ya, saya juga mendirikan anak ini tiap kelas. Terima kasih atas perhatian sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.